Dia jelas merupakan ratu terbaik dengan kecantikan dan kekuatan, tetapi dia jatuh cinta pada pacar sahabatnya. Ketika dia hampir mati, anak laki-laki itu hanya mengangkat tangannya dan menyelamatkannya, dengan hati-hati memblokir semua serangan musuh, sehingga dia memiliki perasaan terhadap anak laki-laki itu. Aku kira tidak akan menjadi masalah baginya untuk berada di dekat wanita lain. Ternyata, ketika Cheng Yu menerima permintaan bantuan Mo Yun, ia langsung menghancurkan batu teleportasi dan pergi memberikan dukungan. Namun Raja Hantu Medan Perang, bos kelas dunia, telah muncul di sini. Atribut dan keterampilan 4 dimensinya yang kuat sungguh menakjubkan, tetapi saat ini Mo Yun ditahan oleh persekutuan dinasti Wang Zihao dan yang lainnya. Meskipun Mo Yun dan binatang buasnya berada di area tak berpenghuni di medan perang, mereka tetap kalah jumlah dan hanya bisa berhadapan dengan binatang buasnya. Namun, keduanya tidak pernah menerima dukungan. Tepat saat ia memikirkan bagaimana cara menanggapi situasi ini, unicorn itu tiba-tiba meraung ke arah langit. Ternyata semua orang di persekutuan dinasti telah melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap Mo Yun di udara. Untungnya, ia dilindungi oleh perisai pelindung dan tidak terluka. Ia menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Lihat, oh tidak, mereka benar-benar memiliki tim lain. Ini bukan solusi. Raja Hantu Medan Perang akan muncul di 3 medan perang sekaligus, dan setiap kemunculannya hanya berlangsung setengah jam. Jika kau melewatkan waktu ini, kau tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemunculan berikutnya. Namun, orang-orang dari persekutuan dinasti ini terus-menerus melepaskan keterampilan mereka untuk menyerang Mo Yun secara diam-diam, membuatnya tidak mungkin untuk menjauh dan mendekati medan perang. Jika Raja Hantu terus seperti ini, Mo Yun akhirnya akan mati. Namun, saat itu juga, serangan persekutuan dinasti datang lagi. Pada saat kritis ini, susunan teleportasi di sebelah Mo Yun tiba-tiba menyala. Melihat ini, para prajurit persekutuan dinasti diam-diam berteriak kaget. Dukungan Mo Yun telah tiba. Ketika mereka mendongak, mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Cheng Yu dan Ning Yi yang telah bergegas datang. Wang Zihao memerintahkan semua senjata jarak jauh untuk menyerang Mo Yun tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, mereka menembak melalui perisai pelindung di luar tubuh Mo Yun. Mereka akan mengubah Cheng Yu menjadi sarang lebah. Melihat ini, Cheng Yu segera mengaktifkan baju besi kerangkanya, langsung melindungi Ning Yi dan Mo Yun, memblokir semua serangan jarak jauh. Melihat pemandangan ini, Mo Yun berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan sederhana itu ternyata mampu menangkal serangan sekuat itu. Tidak heran aku mengikutinya di rumah sakit sepanjang hari. Ternyata aku menikmati pelayanan yang penuh perhatian. Mengapa tidak ada pria seperti itu di sisiku? Saat itu juga, mata Wang Zihao membelalak. 2 orang di samping Mo Yun tampak familiar. Ternyata karena penampilan Cheng Yu, ia kehilangan tempatnya dalam ujian. Karena Cheng Yu yang masuk daftar hitam berbagai universitas, di sini dia harus tinggal hari ini. Saat itu juga, Ning Yi bertanya pada Mo Yun, apa yang sedang terjadi? Ternyata, saat Mo Yun menemukan Raja Hantu Medan Perang, orang-orang dari persekutuan dinasti kebetulan berada di dekatnya. Orang-orang dari persekutuan dinasti terus menahan Mo Yun, sementara tim lain bergegas membunuh Raja Hantu Medan Perang. Mendengar ini, Cheng Yu menunduk dan berkata, itu adalah kelompok penindas dan pengecut idiot lagi. Mo Yun langsung bingung. Apakah kamu mengenal mereka? Cheng Yu menceritakan pengalamannya dengan Wang Zihao saat ujian masuk perguruan tinggi. Dianggap ada sedikit gesekan di antara kita, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di sini hari ini, jadi aku akan memberi mereka pelajaran lagi hari ini. Saat itu juga, Wang Zihao menatap Cheng Yu di udara dengan wajah garang. Itu benar-benar kamu, Cheng Yu. Hari ini aku bersumpah akan membuatmu mati. Cheng Yu tampak tenang. Mereka hanya sekelompok badut yang melompat-lompat. Mo Yun berkata, serikat mereka sedang mencari kristal nirvana hanya untuk pangeran. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Kita tidak tahu apa hasilnya di medan perang dengan Raja Hantu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Yu tampak tenang dan kalem. Serahkan saja orang-orang di sini padaku. Kakak Mo Yun akan pergi dan menahan pihak lain. Kita hanya perlu mencegah mereka menghancurkan harta karun itu. Bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil.
Mendengar ini, Mo Yun segera bergegas menuju harta karun itu, dan Cheng Yu perlahan mendarat di tanah. Semua gara-gara kamu, Cheng Yu masuk Akademi Xiajing dan aku tidak. Wang Zihao mengamuk, wajahnya merah padam. Kalau bukan karena prestasimu yang luar biasa, aku yang akan diterima. Ini semua salahmu, kamu harus mati. Ning Yi menyahut dengan tenang, jangan mengada-ada. Kegagalanmu masuk Akademi Xiajing sepenuhnya tanggung jawabmu sendiri, bukan salah siapapun selain dirimu sendiri. Aku yakin kamu hanya iri, kata Ning Yi, mencoba menenangkan situasi. Tapi Wang Zihao sudah kalap. Semua orang hanya bisa menyaksikan. Bunuh mereka semua, teriak Wang Zihao. Seorang ksatria level 38 langsung menyerang Cheng Yu. Tak peduli sekuat apa kamu masih pendatang baru. Prajuritku sudah berpengalaman. Wang Zihao menyeringai. Ajalmu telah tiba, seru Wang Zihao. Namun, Cheng Yu tetap tenang. Dengan lambaian tangan, ia melepaskan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Para prajurit Wang Zihao yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu memuntahkan darah karena ketakutan. Monster! Begitu banyak monster! Teriak mereka, gemetar ketakutan. Wang Zihao sendiri pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Bagaimana dia bisa memanggil begitu banyak? Gumamnya, ketakutan menggantikan kesombongannya. Tapi, aku akan tetap melawanmu. Pendeta, cepat tambahkan status. Teriak Wang Zihao, panik. Berkat bantuan pendeta, para prajuritnya akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Para penyihir Wang Zihao bersiap untuk serangan habis-habisan, bertekad untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, Cheng Yu tetap tenang, tangannya masih disaku. Perlahan, ia mengulurkan tangan kanannya. Pasukan penyihirku, saatnya kalian bermain, katanya tenang. Seketika, pasukan penyihirnya muncul, melepaskan serangan dahsyat elemen angin, api, guntur, dan air, membanjiri medan pertempuran. Munculnya 4 skeleton mage yang dahsyat langsung menghantam barisan Dynasty Guild. Semua orang tercengang, ketakutan menguasai mereka. Bahkan para ksatria terkuat pun kewalahan menghadapi daya tembak yang luar biasa itu. Apa ini? Gumam salah satu prajurit tak percaya. Aku pernah melihat skeleton mage-nya, tapi penyihir mayat hidup sekuat ini. Kita tidak akan menang. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan musnah. 100 penyembuh pun tak akan cukup. Prajurit-prajurit Dynasty Guild kehilangan semangat juang, berhamburan menyelamatkan diri. Namun Wang Zihao tetap bertahan, menolak menyerah. Apa yang kau lakukan? Teriak salah satu prajuritnya yang berhasil meloloskan diri. Dia hanyalah antek level 27. Kalian semua, cepatlah dan bunuh dia. Aku akan mempertahankan kejayaan yang awalnya menjadi milikku sampai aku mati. Melihat ini, Cheng Yu hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia hendak menggunakan keterampilan sihirnya. Melihat bola energi merah di tangan Cheng Yu berangsur-angsur membesar, mata Wang Zihao tiba-tiba membelalak. Itu skill kelompok yang mengerikan lagi. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri meskipun aku ingin lari. Dengan suara ledakan keras, mayat di tanah berubah menjadi bahan peledak berkekuatan tinggi yang dahsyat. Kemudian, energi ledakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Pada saat ini, Wang Zihao hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya apa yang terjadi di depan matanya, dan orang-orang di sekitarnya hanya bisa berjuang dan mati dalam keputusasaan. Setelah ledakan itu, hanya sedikit orang yang tersisa dan menghembuskan nafas terakhir mereka. Saat asap menghilang, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Wang Zihao menatap medali di dada Cheng Yu dengan mata terbelalak. Letnan 2 bintang 2. Itu berarti kau telah membunuh banyak iblis. Ia menyadari jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan Cheng Yu. Cheng Yu, kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu siapa aku. Membunuhku akan berakibat buruk bagimu. Namun, Cheng Yu tak bergeming. Aku tidak membiarkan harimau kembali ke gunung, katanya dingin. Sementara itu, pertempuran melawan Raja Hantu Medan Perang semakin sengit. Semua prajurit mengepungnya, serangan demi serangan membombardirnya tanpa henti. Semua orang, pertahankan posisi, teriak seorang komandan. Ksatria itu menahan serangan penyihir dan tidak berhenti. Kesehatan Raja Hantu hampir habis, tetapi saat itu juga, seorang wanita dan seekor binatang tiba-tiba muncul, diikuti oleh gelombang energi kuat yang menciptakan perisai kuat untuk melawan. Seorang tetua tingkat 2 berteriak, "Dasar gadis menyebalkan!
Aku akan membiarkan Ketua Wang Chao datang dan melawanmu selama 300 ronde nanti. Namun, penyihir hebat tingkat 2 di sampingnya tampak bingung. Mengapa ketua tidak datang membantu selama ini? Namun, begitu ia selesai berbicara, dua bayangan gelap terbang mendekat. Mereka bingung. Benda apa ini? Namun, saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah seragam persekutuan dinasti. Ini adalah orang-orang kita. Ini tidak baik. Mungkinkah Ketua Wang Chao sudah mati? Detik berikutnya, terdengar suara ledakan keras di atas medan perang. Semua anggota tim segera diselimuti gelombang energi yang mengerikan ini. Melihat situasi yang tidak baik, penyihir tingkat 2 segera memulai interaksi kelompok. Siapa yang melakukan ini? Sambil mendongak, ia melihat orang-orang yang datang adalah legiun mayat hidup yang dipimpin Cheng Yu. Cheng Yu menatap dingin ke arah semua orang di lapangan. Mo Yun, yang biasanya tenang, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja sampai di sini dan dia sudah menyelesaikannya. Apakah itu mayat anggota persekutuan dinasti? Makhluk mesum macam apa Cheng Yu itu? Cheng Yu membuang mayat-mayat itu tanpa ragu-ragu dan mengaktifkan keajaiban kebangkitan mayat. Dengan suara keras, Mo Yun terkena gegar otak. Unicorn itu juga meraung dan melompat tinggi. Manusia dan binatang itu langsung berlari ke tempat aman. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Tak heran jika ia dapat dengan mudah menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat neraka itu seorang diri, maka dari itu Yi rela mengikutinya sepanjang waktu. Ini tidak akan berhasil. Orang baik seperti itu harus digenggam erat. Saat itu juga, tim persekutuan dinasti sedang dalam kekacauan. Dukung! Jangan cuma berdiri di sana, cepat tambah darah. Semua makhluk hidup melihat pasukan mayat yang gelap di luar perisai pelindung. Ekspresi putus asa muncul di wajah semua orang. Tapi begitu Cheng Yu memutuskan untuk membunuh, dia tidak akan memberi ruang. Para saudara kerangka membunuh para hantu itu satu demi satu dengan taring dan cakar mereka yang terbuka. Tempat ini hampir dibersihkan. Kakak Mo Yun, mari kita pergi dan hadapi Raja Hantu di medan perang. Mo Yun, yang masih belum pulih dari keterkejutannya, menjawab secara mekanis. Oke. Begitu Cheng Yu membunuh tim profesional persekutuan dinasti, kebencian Raja Hantu medan perang langsung beralih ke Cheng Yu. Ia meraung dan mengayunkan cakarnya yang besar untuk menampar Cheng Yu. Mo Yun di samping dengan cepat mengingatkannya untuk berhati-hati. Namun Cheng Yu sama sekali tidak panik. Pertama, Cheng Yu membuat pemahaman umum tentang atribut Raja Hantu medan perang. Dalam hal kekuatan dan atribut, ia telah sepenuhnya melampaui prajurit kerangka, ditambah karakteristik mengurangi kerusakan fisik hingga 50%. Sekalipun berhasil membunuh para prajurit kerangka, kerugianmu akan besar. Cheng Yu mengangkat tinggi wajah kematian di tangannya dan berkata, keluarlah. Begitu ia selesai berbicara, salinan bos naga muncul entah dari mana, menatap tajam ke arah Raja Hantu medan perang. Melihat pemandangan ini, Mo Yun benar-benar terkejut. Berapa banyak kartu as yang tersisa yang dimiliki Cheng Yu? Aku merasa aku tidak bisa melihatnya sama sekali sekarang. Namun, saat itu juga, Cheng Yu tiba-tiba menatap Mo Yun dan berkata, Raja Hantu medan perang juga termasuk dalam sel mayat hidup, dan itu akan diserahkan selanjutnya. Mendengar ini, Mo Yun berkata, Oke, berulang kali. Kemudian unicorn itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, mengeluarkan raungan panjang, dan terbang ke atas medan perang.